Setiap manusia hidup dikaruniai akal budi, pikiran, dan juga kehendak. Dan karena dia memiliki kehendak atau keinginan, maka tidak bisa tidak di dalam hidupnya yang namanya manusia yang hidup itu, ia kerap bahkan tidak bisa tidak mengharapkan sesuatu. Ekspektasi adalah sesuatu yang menandakan bahwa seseorang hidup, punya harapan, punya keinginan. Kalau dia sudah tidak punya harapan lagi, ya berarti dia mati. Kalau dia tidak punya ekspektasi lagi, maka hidup akan menjadi begitu menjenuhkan, menjemukan, bahkan akhirnya melelahkan sampai tutup usia. Karena itu ekspektasi yang kita punyai itu memang tidak dapat disalahkan. Ada pepatah yang mengatakan kalau tidak mau kecewa, jangan mengharapkan apa-apa. Ada benarnya juga. Tapi kalau kita tidak mengharapkan apa-apa, berarti ya kita mati. Kalau tidak mengharapkan apa-apa lagi, berarti ya sudahlah. Untuk apa lagi kita hidup kalau bukan untuk mengharapkan? Karenanya yang namanya hidup tidak bisa tidak, pasti akan mengharapkan sesuatu. Itu wajar-wajar saja. Hanya apa yang kita harapkan itulah yang perlu kita cermati. Dan selain itu, kita harus siap bila kita mengharapkan, maka kita bisa saja jadi kecewa ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu terjadi. Tapi satu hal yang pasti adalah jangan biarkan sekali-kali kecewa itu menetap di dalam hati dan merusak jiwamu. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Kali ini dari dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu. Sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku Kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Lalu satu lagi di dalam perjanjian baru dari Roma pasal 5 ayat yang kelima, juga dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Dua bagian sabda Tuhan yang dibacakan pertama tadi dari kitab Habakuk. Kita tahu kitab ini ditulis oleh seorang nabi bernama Habakuk untuk meresponi dan menyikapi apa yang terjadi pada hari-hari di mana dia hidup. Yaitu orang-orang Israel sedang mengalami masa paceklik dalam hidup mereka. Dikatakan pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak ada anggurnya, panen zaitun gagal, hasil gandum di ladang mengecewakan, domba mati, kandang ternak tiada isinya. Semua ini menggambarkan tentang betapa paceklik dan betapa sulitnya bangkrutnya hidup manusia pada masa itu ketika kesusahan datang melanda. Sebelumnya Habakuk di dalam pasal pertama atau kedua, dia bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana dan berapa lama lagi kesusahan ini selesai? Tetapi Tuhan mengatakan orang benar akan hidup dari percayanya. Dan ini yang menjadi kekuatan Habakuk, sehingga segala sesuatu yang mengecewakan di dalam hidupnya, khususnya dalam masalah ekonomi, kesusahan hidup karena keuangan dan berbagai macam kebutuhan yang akhirnya tereliminir oleh susahnya hidup pada waktu itu tidak membuat dia surut semangatnya, malah menyalakan api cinta yang dari Tuhan, membuat dia gembira selalu dikatakan tadi. Alasannya jelas bukan karena dia lalu menyingkirkan semua masalahnya, menganggap enggak ada atau melupakan begitu saja, tidak. Tapi dia katakan ada yang lebih besar dari kesusahan saya, yaitu Tuhan Allah penyelamatnya. Dialah yang memberi kekuatan seperti kaki rusa, kaki yang dikokohkan. Kaki rusa terkenal sebagai kaki yang kuat, yang cermat dan cepat bertindak, sangat bergerak, sangat lugas dan sangat cepat. Dan dia dibimbing
oleh Tuhan waktu berjalan di pegunungan, bagaikan seekor rusa. Dan ini semua mau memberitahukan kepada kita betapa memang kecewa tidak bisa tersingkirkan dari hidup kita. Bisa saja datang mengunjungi. Sama seperti zaman Habakuk, hidup orang sedang susah, sedang penuh kecewa waktu itu. Mereka berharap pohon berbuah, mereka berharap panen baik, mereka berharap penghasilan tinggi, tapi yang didapat sebaliknya. Dan karena itu ini sebenarnya selaras dengan apa yang di dalam kitab Roma oleh Paulus dikatakan, harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena Allah mengisi hati kita dengan kasih-Nya. Allah melakukan kasih itu, memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya yang menyingkirkan segala macam kecewa kita. Pesan dari sabda Tuhan ini mau mengingatkan juga bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Sang Pemegang hari esok kita tidak pernah kecewa dan kita tidak pernah akan membuat kecewa itu menetap dalam hidup kita. Karena itu jangan biarkan kecewa menetap. Yang namanya hidup tidak bisa tidak mengharapkan. Kita semua punya nalar, punya keinginan untuk mengharapkan sesuatu dan itu wajar. Karena itu kita bisa saja kecewa saat kita mengharapkan apa yang kita dapat berbeda dengan apa yang kita mau. Tapi bila kecewa itu berkunjung, terimalah kunjungannya, jangan tolak. Kita semua bisa kecewa, semua orang bisa kecewa. Terima saja kecewa itu, tapi tolak dia bila dia mau menetap dan menginap di rumah kita, di hidup kita, di hati kita, di jiwa kita. Terima kunjungannya, tolak kalau dia mau menginap dan menetap. Ini yang membuat iman kita makin menyala. Tidak didikte oleh keadaan, tapi dikuatkan oleh keberadaan Tuhan yang kasih-Nya mengisi jiwa kita, mengisi hati kita. Itu yang harusnya menetap. Segala yang buruk, segala yang kotor, segala yang tidak berkenan, itu justru singkirkan dia. Boleh berkunjung sekali-kali, tapi tolak dia untuk menetap. Mari kita beramai-ramai. Jangan biarkan kecewa menetap di hati kita. Tuhan yang harusnya menetap, mengisi kita dengan kasih-Nya, mengisi kita dengan pengharapan oleh-Nya, mengisi kita dengan percaya tetap kepada-Nya. Tuhan mengasihi kita sekali, apapun kecewamu hari ini, bawa kepada Tuhan. Jangan biarkan kecewa itu menetap. Jangan biarkan kecewa itu menginap dan tinggal di hati kita. Biar Tuhan saja yang tinggal, dan kecewa itu akan menyingkir. Lama-lama dia juga lelah mendikte hidup kita. Karena Tuhanlah yang datang, mendikte kita dan menuntun kita kepada jalan yang benar, penuh sukacita, tentram dan damai sejahtera tersedia bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Amin.